Oke, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa men-sharing aplikasi yang sudah kita buat menggunakan Power Apps dan datanya menggunakan Microsoft 365 sehingga kita bisa invite user lain untuk bisa berkolaborasi ke aplikasi tersebut. Sebelum itu, jangan lupa ada subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Misalnya kita sudah membuat aplikasi menggunakan Power Apps database Microsoft Office. Nah, gimana caranya untuk user bisa berkolaborasi, mengedit data, entry data, dan sebagainya di aplikasi ini? Yuk kita coba. Misalnya kita sudah membangun aplikasi menggunakan Power Apps dan datanya menggunakan Microsoft List. Nah, hal yang pertama untuk perlu kita lakukan untuk aplikasi kita bisa di-consume orang lain, itu adalah kita lakukan publish. Caranya kita klik sini publish, ya, publish this version. Oke. Mungkin Anda butuh waktu 1-2 menit sampai dengan aplikasi Anda bisa di-consume orang lain. Oke, aplikasi sudah selesai kita publish. Selanjutnya bagaimana kita men-sharingnya untuk bisa di-consume orang lain. Caranya adalah kita masuk ke dalam Power Apps Portal. Oke. Tadi kita nama aplikasinya My App. Oke. Dari sini kita dapatkan infonya dulu, detail. Ini adalah URL yang nanti kita akan share kepada orang lain. Ya, misalkan kita kasih ke orang lain. Nah, ini kita paste. Tanpa kita share aplikasinya, orang lain akan menerima error message ini. Ya, artinya dia tidak memiliki akses. Nah, untuk hal itu kita perlu lakukan dua hal. Ya, yang pertama, kita perlu share aplikasinya. Untuk share aplikasinya masih di halaman yang sama, tapi Anda juga bisa lakukan di developer tools tadi. Itu adalah kita share. Ya, di sini kita share misalkan tadi user Budi. Oke. Kita cukup share dia sebagai user aja, tidak perlu sebagai co-owner ya. Oke. Hal yang kedua yang harus dilakukan, terutama apabila Anda menggunakan Microsoft List sebagai database-nya, itu adalah kita share datanya. Dalam hal ini adalah Microsoft List-nya. Ya. Caranya adalah kita manage access. Oke. Di sini kita perlu grant access kepada user Budi. Nah, di level data ini kita bisa set bahwa user ini apakah dia hanya bisa view atau dia bisa write atau bahkan full control. Tapi saya tidak rekomendasikan paling atas, cukup yang bagian can edit list ya. Nah, yang saya rekomendasi selanjutnya adalah jangan mengcek notify people kecuali Anda memang ingin orang itu bisa edit langsung di Microsoft List. Ya, dalam hal ini kita tidak ingin. Kita uncheck, kemudian kita grant access. Oke, balik ke user Budi. Ya, user Budi tadi kan statusnya request access ini. Kalau kita refresh, dia udah memiliki akses ya, dan sekarang dia bisa mengakses aplikasi dengan lancar. Nah, sebagai catatan juga, pada saat user pertama kali login, dia akan menerima pertanyaan seperti ini, yaitu request permission untuk aplikasi mengakses ke SharePoint. Di sini kita allow. Nah, kalau dia sudah itu, dia bisa baca data dan kita bisa melakukan operasi write data. Misalkan di sini campaign-nya Sagi tes campaign, launch date-nya adalah ini, tipenya ini, budgetnya 5.000, targeted. Oke, kita juga bisa kasih attachment. Save. Nah, kita lihat ke user Sukadi, kita lihat ke data Microsoft List-nya.
data sudah masuk ya. Nah, begitu pula attachment-nya. Oke, itu tadi bagaimana kita men-sharing aplikasi yang sudah kita develop menggunakan Power Apps dan database yang menggunakan Microsoft List. Poinnya adalah Anda perlu lakukan di dua tempat. Yang pertama itu adalah di Power Apps tentunya, dan yang kedua itu adalah Anda perlu men-share di Microsoft List-nya. Ya, jadi ada dua layer security-nya di situ. Nah, selain itu pada saat pertama kali running akan request untuk permission bisa mengakses ke SharePoint. Untuk sekarang itu dulu.